Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Ramagam kembali jumpa di acara Tip and Trips, sebuah spesial program yang kita kemas di dalam Instagram kita, Instagram Diskominfo. Dan hari ini alhamdulillah telah hadir di studio Bapak Ustadz Darno Effendi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Beliau sehari-hari berdomisili atau tinggal di Nagari Canduang, Botolawe. Itu di sebuah sekolah ya Ustaz ya? Sebuah pondok Rumah Tafis. Rumah Tafis namanya? Rumah Tafis Nurul Quran Canduang. Rumah Tafis Nurul Quran Canduang. Nah, hari ini beliau kita hadirkan di studio karena pada tanggal 23 Maret lalu kalau nggak salah, bersama Bapak Haji Beni Walis MM Datuk Tan Batua Bupati Agam meresmikan sebuah rumah yang merupakan hasil dari sebuah gerakan subuh berjamaah. Ini luar biasa karena saya melihat sendiri di sana Ragam, anggota dari gerakan subuh berjamaah ini memiliki usia yang variatif, mulai dari yang muda sampai yang setengah muda sampai dengan camat-camatnya, dan itu semua satu padu. Dan konon kabarnya ini udah mengalami beberapa kali pertemuan ya, sudah tidak, waktunya bukan tidak hal yang baru lagi. Nah, ini mungkin barangkali ingin kita ungkapkan dalam kesempatan ini Ustaz. Nah, kenapa muncul sebuah gerakan subuh berjamaah? Kenapa nggak zuhur? Kenapa nggak asar? Kenapa nggak maghrib? Kenapa nggak isya? Ya kan ada 5 waktu kita sholat. Nah, kemudian apa yang dilakukannya dan kemudian apa yang sudah pernah diperbuat bersama-sama. Mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan, silakan Ustaz. Baik, makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Pucuk disentuh ulan tiba. Pas gitu ya. Ya, semua dengan dia datang. Ada minum lah. Ya, kalau sudah takdir Allah, dalam waktu yang tidak kita sangka-sangka, ternyata kita dipertemukan oleh Allah. Setelah kita kegiatan yang mulia, ternyata orang baik memanggil saya ke sini. Saya ketemu orang baik. Untuk berbagi pengalaman lah. Kemudian berbagi kisah apa yang telah kita perbuat selama ini. Sebetulnya perbuatan yang kita lakukan atau hal-hal yang kita lakukan ini belum seberapa Pak Ustaz. Masih banyak sih yang lain-lain, teman-teman, kawan-kawan dan masyarakat yang lain. Tapi kesimpulannya, jangan engkau tanyakan apa yang telah diberikan oleh orang lain kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang telah engkau berikan kepada orang lain. Satu, kita punya gerakan namanya Forum Komunikasi Subuh Berjamaah. Forum Komunikasi Subuh Berjamaah. Itu ada ABC. A itu Ampengke Canduang. Ampengke. B Baso. C Canduang. 3 kecamatan. 3 kecamatan. Itu berdiri lebih kurang sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. 7 tahun. Pertama di sini masuk tahun ke-8. Awal-awalnya itu kita dirikan dengan beberapa orang kawan. Kemudian ada anggota dewan dulu. Kemudian ada penyuluh agama, ada Pak KUA di Canduang. Tapi karena perjalanan waktu, mungkin kesibukan kawan-kawan yang lain, pendirinya tinggal saya sendiri. Kemudian kita gerakkan dengan masyarakat, namanya Gerakan Subuh Berjamaah. Sekarang sudah tahun yang ke-8, kita bentuk kepengurusan baru. Yang uniknya ini Pak Ustaz, pengurusnya tua-tua semua. Tua-tua semua. Karena peserta atau jamaah itu memang tua-tua semua. Ada Pak Irang yang muda, yang remaja, kemudian ada anak-anak. Tapi yang banyaknya itu memang umur usia. Setelah kita dirikan, itu kita bikin program itu per tahun. Program pertama dulu kami berikan bantuan untuk penyakit masyarakat yang termasuk kategori berat. Itu ada yang 27 juta kami bantu satu orang, ada yang 23 juta. Nah, setelah itu alhamdulillah kadarullah, tahun berikutnya kita juga buka program dulu
umroh gratis. Umroh gratis untuk anggota Untuk semua anggota jemaah. subuh berjamaah. Ya. Alhamdulillah dapat yang mudah ini kadarullah. Kalau menurut kita yang tua-tua lah. Iya, yang iya, dulu iya, dapat iya, karena iya, yang iya. tua-tua Iya. secara konteks keduniaan kan. Betul. Nah, Iya, iya. itu yang harus Ada mudah-mudahan pertimbangan, masih ya. pandang ada Iya, pertimbangan. iya. Ternyata kehendak Allah lain. Iya. Yang mudah dapat keduanya. Betul. Tahun yang kedua dapat yang laki-laki. Iya. Itu MTSN sekolah. Masih bisa Tapi memang beliau itu memang rajin nih Iya. orang tuanya terus. Betul. Tahun yang ketiga umroh gratis 1 orang 4 perempuan SMA. Iya, masih. Dia rutin ngikut terus. Tapi sekarang nggak lagi karena dia udah kuliah di Padang. Iya. Nah, udah 2. Iya. Kemudian tahun yang ketiga ada program bantuan sosial. Oh ya, betul. Termasuk bantuan untuk beasiswa anak-anak luar negeri, termasuk anak-anak subuh berjamaah. Walaupun belum sekian banyak yang dapat, tapi alhamdulillah udah bisa kita bantu. Nah, kemudian kita gerakkan lagi infak beras per subuh. Oh ya. Berarti jamaah perempuan itu bawa beras, Iya. bawa beras tuh. Iya. Berarti yang dia ambil setiap subuh tuh, Iya. nanti pas hari Minggu masuk kantong, tuh bawa ke masjid. Oh. Sampai kami dapatkan 3 karung sepagi, ada 100 kilo, 50 kilo. Karena dikumpulkan Dikumpulkan setiap hari, kemudian dikumpulkan 1 kali dalam seminggu. Namanya sedekah gerakan beras. Di pagi hari. Iya. Nanti dibagikan ke jamaah yang kurang mampu atau masyarakat dan tinggalkan untuk garim. Iya. Nah, kemudian kami gerakkan sedekah subuh kotak berjalan. Itu untuk rumah tahfiz, anak panti, kasnya subuh untuk masjid. Kemudian semakin berkembang, semakin berkembang. Alhamdulillah, kita berapa tahun ke belakang ini kita bikin gerakan yang agak meningkat sedikit, yaitu gerakan bedah rumah yang tak layak huni. Iya. Nah, alhamdulillah sudah 5 yang kita sekarang sudah selesaikan. Ada yang rehab ringan, ada yang rehab berat. Memang rehab berat ini memang dihabiskan, dirobohkan yang lama, kemudian dibangunkan yang baru. Ukuran rumah itu 5x7. Iya. 2 kamar, 1 WC, 1 dapur. Kemudian 1 jamaah itu ya. itu yang jemaah itu. Nah, berarti yang dapat rumah ini di antara jemaah itu kan per masjid ada koordinator. Yang 29 masjid yang 29 masjid sekarang. Itu yang kita kunjungi minggu ini setiap minggu. Kita gilir, nanti kita ajukan ke koordinator, tolong survei rumah jamaah yang tak layak huni. Nah, nanti kita survei, kita adu siapa yang dapat pertama, yang kedua. Alhamdulillah sekarang udah selesai rumah yang kelima. Masuk insya Allah nanti tahun besok mudah-mudahan Allah takdirkan rumah yang ke-6. Ukuran rumah itu 5x7. 5x7. Iya, itu luar biasa. Anggaran dana itu kami letakkan satu rumah itu 40 juta. 40 juta. Berarti udah kasih sama tukang 40 juta, bahannya ini, bentuknya ini, anggarannya ini, buka kunci. Kalau sudah serahkan kunci nanti kita resmikan bersama-sama. Terakhir kemarin diresmikan oleh Bapak Bupati. Tentu timbul pertanyaan, uangnya dari mana? Ini dia. Uangnya dari mana? Moto kami kan gitu. Khairun nas anfa'ahumul linnas. Sebaik-baik kamu adalah bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua moto kita, al-mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Bare semua dipikul, ringan semua dijinjang, ado semua dimakan, dak semua dicari, sasaki sasanang. Kami berpikir itu. Yang ketiga, saya menyarankan ke jamaah, jangan diserahkan urusan umat ini kepada pemerintah semuanya. Karena pemerintah itu terbatas. Anggaran negari udah ada aturannya, kabupaten udah ada anggarannya, dari pusat apalagi sekarang ada pemotong segala macam. Berarti umat ini bukan satu-satunya tanggung jawab pemerintah, tapi umat adalah tanggung jawab kita semua. Makanya kita bikin gerakan namanya gerakan sedekah 1000 per hari. 1000 per hari. Nah, itu kami bikin stikernya itu Pak Sat. Nah, ayo menabung untuk akhirat. Ditempelkan ke botol aqua. Setiap pagi jemaah tuh bismillah ya Allah, saya sedekah, pahalanya untuk itu. 1000 per hari. Kalau 5.000 nanti ada. Berarti tapi setelah kita lihat tidak ada yang 1000, jarang yang 1000. Karena uang 1000 ternyata sulit juga sekarang. Kemudian keinginan masyarakat itu untuk berbagi sudah tinggi. Nah, kemudian masukkan ke botol aqua 1 kali sebulan. Tuh kami kumpulkan. Suruh koordinator ngumpulkan ini. Alhamdulillah, kadang-kadang dapat 9 juta 1 bulan, kadang dapat 12 juta, kadang-kadang dapat 6 juta, bervariasi sesuai dengan keaktifan jamaah itu. Itu kan luar biasa. Nah, seandainya ada 1000 orang,
berarti 1.000 sehari, Ya. berarti 1 juta satu hari. 1 juta Satu hari. Kalau sebulan Ya, sudah 30 juta. Itu enggak gampang itu. Ya, ya. Dianggap sepele. Tapi kan ada falsafahnya. Jangan engkau anggap kecil itu kecil. Ya. Tapi karena yang kecil itulah dia akan bisa menjadi besar. 1.000 gerakan per hari akan menghasilkan besar. Sehingga terjalanlah program. Seandainya di Kabupaten Agam, nggak usah lari-lari keluar. Orang yang dinas di Kabupaten Agam aja, di Lubuk Basung aja, ada 1.000 orang. OPD-nya 42. Ya. Kali 30 orang, berarti 1.200 orang. Kali 1.000, 1 juta sehari. Berarti sebulan nanti 40 juta. Apa yang tak bisa kita perbuat untuk umat? Nah, itu kira-kira Pak San, Ya. gagasan kita. Kita bukan orang hebat, bukan orang pintar. Tapi kita mengajak masyarakat, yuk bantu pemerintah untuk mensejahterakan umat. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan jalan itulah Allah akan memberkahi kehidupan kita sehingga menjadi agama madani, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Itu kira-kira Pak San. Ya, terima kasih Ustaz. Penjelasannya ringkas, sudah jelas. Dan satu hal mungkin barangkali terakhir Ustaz, Siap. tadi 29 ya tadi ya. 29 masjid. Ada masjid, ada musola. Ada musalah, iya. Surau juga. Iya, ada musalah 2. Ya. Berarti 27 masjid. Ya, konon kabarnya salah satu Pak Bupati kita juga bagian dari jamaah. Gitu. Alhamdulillah. Sebetulnya beliau orang baik juga. Sebelum beliau mencalon, dia udah jadi jamaah kami juga. Tapi sekarang sudah jadi bupati, asal pun pulang. Kita tanpa diundang pun, Ya. karena beliau jamaah. Tidak mungkin Ustaz ngundang gitu. Berarti konteksnya beda. Iya. Konteks bupati ini, konteks jamaah ini. Gitu, Pak. Nah, itu digilir antara satu masjid, satu musola, satu surau. Iya. Setiap minggu. Setiap minggu. Ya. Kami Jadi, berhentinya kita- kemarin baru karena ada aturan menghargai pemerintah karena ini kesehatan masyarakat waktu COVID. Tapi setelah COVID kita jalan terus setiap minggu. Nah, kalau cuaca itu bagus, itu tidak muat masjid itu. Ya, baik. Mudah-mudahan ide ini menular kepada seluruh kita, kawan-kawan bisa berjuang untuk umat, membantu pemerintah. Baik. Siap. Terima kasih Ustaz. Sebuah inspirasi Ustaz anak agam apa yang disampaikan Ustaz dan Ustaz Effendi tadi kepada kita, bagaimana sebuah gerakan subuh berjamaah, dan itu dalam rangka juga memberikan bantuan-bantuan dalam berbagai versi yang disampaikan tadi, dan itu dikumpulkan oleh seluruh jamaah dengan nilai nominalnya Rp1.000 Per hari. dan nanti dikumpul pada waktu yang ditentukan setiap kali pertemuan dengan cara bergantian antara satu masjid dengan masjid lainnya, musola dengan musola, surau dengan surau yang lainnya. Ya. Mungkin ini sesuatu yang juga bukan yang baru, Ya. sudah pernah dikerjakan, tapi kuncinya kami melihat di sini adalah bagaimana kita kemauan untuk menggerakkan masa-masa Ya. semua potensi ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dalam rangka membangun umat, Ya. juga mungkin barangkali untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang saat itu sedang mengalami persoalan. Iya. Itu mungkin barangkali. Terima kasih sudah hadir Ustaz. Iya, Pada sama-sama, kesempatan Pak ini, Ustaz. Tim Trips. Iya. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf segala kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.